Di balik tabir gelap operasi rahasia Israel terdapat salah satu lembaga intelijen paling ditakuti di dunia, yaitu Mossad. Tapi siapa yang mengatur gerakan senyap mereka? Siapa dalang di balik setiap operasi rahasianya? Berikut ini kita akan mendalami tentang organisasi intelijen yang mematikan ini. Sebelumnya, jangan di-skip, simak dan dukung channel ini. Mari kita gaskan. Secara hierarki kekuasaan, Mossad memiliki direktur pemimpin tertinggi, atau dalam bahasa Ibrani, Rosh HaMossad. Ia tidak bekerja untuk publik. Ia hanya bertanggung jawab pada salah satu orang, yaitu Perdana Menteri Israel. Dialah yang menyetujui setiap pengambilan keputusan atau operasi rahasia, dari pembunuhan target hingga sabotase di negara asing. Mossad terbagi ke dalam unit-unit elit yang sangat tertutup, masing-masing dengan misi yang mematikan. Pertama, Zomet. Divisi ini merekrut informan dari seluruh dunia. Tugas mereka mendekati, membujuk, dan membelotkan target penting, diplomat, ilmuwan, hingga pejabat tinggi. Lalu ada Kidon, salah satu unit pembunuh paling rahasia. Anggotanya dilatih untuk membunuh dalam senyap, tanpa jejak, tanpa saksi. Mereka adalah bayangan yang tak bisa ditangkap. Ya, mirip-miriplah seperti film The Mechanic yang dibintangi oleh Jason Statham. Berikutnya, Caesarea. Unit ini memiliki haluan gerak untuk operasi luar negeri. Mereka menyusup ke negara musuh, mencuri dokumen, dan menghancurkan target dengan akurasi militer. Sementara itu, Lab, unit analisis data, tugasnya memecah sandi, mengolah intelijen, dan memastikan operasi berjalan tanpa kesalahan. Dan terakhir, Neviot, tim pendukung yang bergerak dalam bayang-bayang diplomasi dan logistik. Setiap agen Mossad hidup dalam isolasi. Mereka tidak tahu siapa rekan mereka. Jika satu orang tertangkap, yang lain tetap aman. By way of deception, thou shalt do war. Dengan segala tipu daya, engkau akan berperang. Itulah prinsip utama Mossad, sistem yang tidak terlihat, namun mematikan. Jadi teringat ninja Anbune dalam anime Naruto yang dipimpin oleh Danzo. Menurut beberapa sumber, gerak-gerik mereka cenderung tidak memiliki seragam khusus, tidak membawa senjata yang terlihat, tidak ada identitas resmi. Tapi mereka ada dan bergerak di tengah kita. Agen Mossad bukan sekadar mata-mata. Mereka adalah bayangan yang bergerak dalam keheningan, dilatih untuk menyusup, memanipulasi, dan menghilang sebelum dunia menyadarinya. Berbeda dengan intelijen konvensional, Mossad tidak selalu merekrut dari militer. Mereka lebih memilih warga sipil yang cerdas, biasa, bahkan tampak lemah. Karena di balik wajah guru sekolah, tukang jajan di pinggir jalan, bisa saja tersembunyi aura pembunuh dari seorang agen yang mematikan. Pelatihan mereka bukan hanya fisik, tapi juga psikologi, bahasa asing, budaya, akting, dan bahkan memasak, agar bisa menyamar dalam identitas apapun. Agen Mossad bisa menyamar sebagai jurnalis asing, pengusaha startup, backpacker asal Eropa, atau relawan medis. Mereka bisa hidup bertahun-tahun di negara target tanpa dicurigai. Identitas mereka seringkali adalah identitas palsu yang dibangun dari data orang mati. Praktik yang pernah dibongkar dalam kasus pembunuhan Mahmoud Al-Mabuh di Dubai. Adapun operasi Mossad dibagi dalam beberapa lapisan. Tim pengintai yang mengamati target berbulan-bulan. Tim eksekusi yang datang terakhir hanya untuk menyelesaikan. Tim bayangan yang menghapus jejak. Semua dilakukan terpisah, tanpa saling mengenal, agar jika satu tertangkap, informasi tidak bocor. Mossad dikenal sebagai pengguna teknologi canggih. Drone pengintai seukuran burung, perangkat pengacak sinyal, malware seperti Stuxnet yang digunakan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Mereka juga memakai deepfake, voice spoofing, dan rekayasa sosial digital untuk menjebak target dalam perang psikologis. Ada puluhan kasus pembunuhan tanpa jejak. Di Damaskus, seorang ilmuwan Suriah tewas dalam ledakan misterius. Di Argentina, pelaku pemboman pusat Yahudi diburu Mossad selama 15 tahun. Mereka tidak hanya membunuh, tapi juga menculik diam-diam, seperti Adolf Eichmann, arsitek Holocaust yang diculik di Argentina dan dibawa ke Israel untuk diadili tanpa sepengetahuan dunia. Dalam spektrum kiri,
baik dari kalangan intelektual progresif, kelompok anti-imperialis, hingga gerakan pembebasan Palestina, Mossad sering dikritik secara tajam karena dianggap sebagai simbol dari kolonialisme, penindasan, dan politik kekerasan negara Israel. Mossad dituduh menjadi alat utama kolonialisme Zionis, menjaga dominasi Israel atas tanah Palestina melalui pembunuhan aktivis dan tokoh Palestina di luar negeri, penyusupan dan sabotase terhadap gerakan perlawanan seperti PLO dan Hamas, mematikan potensi diplomasi dengan cara-cara kekerasan. Ini bukan sekadar operasi intelijen, tapi perpanjangan tangan dari apartheid dan penjajahan. Aktivis kiri anti-Zionis. Banyak operasi Mossad dilakukan di luar hukum dan melanggar kedaulatan negara lain, seperti pembunuhan di negara-negara Eropa, Amerika Latin, bahkan Asia. Mossad dipandang sebagai manifestasi dari Deep State Israel, melindungi elit politik dan industri senjata, mendorong konflik dan perang di Timur Tengah untuk memperkuat posisi geopolitik Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat, membungkam kritik internal dan eksternal terhadap Israel. Mossad dituduh terlibat dalam penghancuran gerakan nasionalis dan progresif di Timur Tengah, termasuk membantu kudeta dan infiltrasi di negara-negara seperti Lebanon, Suriah, dan Mesir, menarget tokoh-tokoh kiri dan sekuler Arab yang menolak kerjasama dengan Israel. Dalam perspektif anti-imperialis, Mossad dianggap menghalangi solidaritas global dengan Palestina. Ilan Pappé, sejarawan kiri Israel yang mengecam Mossad sebagai bagian dari arsitektur apartheid. Edward Said mengkritik Mossad sebagai bagian dari proyek kekuasaan imperialis. Noam Chomsky berulang kali menyebut Mossad sebagai bagian dari kekerasan struktural dalam hegemoni Israel. Mossad tidak butuh pengakuan, tak ada tanda jasa, tak ada publikasi. Jika seorang agen tertangkap atau mati, Israel akan membantah mengenalnya. Itulah konsekuensi menjadi hantu negara. Mereka beroperasi tanpa jejak, tanpa wajah, dan tanpa ampun. Kita mungkin tak pernah tahu siapa sebenarnya tetangga kita, karena bisa saja mereka bukan siapa-siapa, atau justru agen Mossad yang sedang mengamati kita.